Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharaini amin. Kajian kita yang ke-33 masih mempertanyakan tentang limadza nukrihut taghyir. Kenapa kita membenci perubahan? Padahal Rasulullah saja mendorong untuk berubah. Sebagaimana sabdanya, yaqulu ana ma'an nasi in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu. Aku ini beserta orang-orang yang tambah baik, berubah, tambah baik. Kalau tambah jelek, kata Rasulullah, wa in asa'tu asa'tu wa in asa'u asa'tu. Apabila tambah jelek, ya Rasulullah pun merasa jelek. Itu ada 5 yang menyebabkan orang itu membenci perubahan. Kemarin kajian kita yang ke-32 itu telah disampaikan 2 hal, yaitu nomor 1 asyakku. Kenapa kita benci perubahan? Karena skeptis, memandang apa saja jelek semua, negatif semua yang dipandang, negatif. Nanti, aduh nanti bagaimana lah. Orang itu beritanya orang itu jelek itu. Orang itu nggak pernah sukses, gagal terus kerja sama orang. Ya belum tentu. Ngelihat orang pun jangan skeptis. Karena kalau skeptis belum tentu orang itu yang kemarin masih gagal, besok atau yang sekarang dengan kita terus gagal lagi, belum tentu. Gitu. Jadi jangan skeptis. Membuat benci perubahan karena nomor 1 skeptis, nomor 2 al-khauf minal mukhatarah, takut akan resiko. Ingat, hidup semua ada resiko. Mau makan aja resikonya selilitan, mau makan sambal resikonya mencret gitu. Jadi semua ada resiko. Nah, mau naik sepeda resikonya jatuh, mau jalan resikonya takut kesandung. Pokoknya resiko ada terus, tiap kegiatan apa saja. Hidup ini ya resiko. Nah, ketika resiko itu dipikir oleh kita mampu untuk mitigasi, maka disitulah letaknya kita untuk mau melakukan sesuatu. Jadi mau melakukan sesuatu itu karena resiko
termitigasi. Misalnya saya mengelola keuangan. Uang itu bukan milik saya, miliknya banyak orang. Karena bisnisnya bisnis keuangan. Bisnis keuangan itu ya bank, bisnis keuangan, aset manajemen, bisnis keuangan. Nah, ketika kita mau investasi, itu harus kita, ini benar nggak, bagus nggak. Tidak hanya cukup dilihat yield-nya saja. Yield itu faidah, hasilnya manfaatnya, hasilnya, yield-nya berapa? 6-7%. Oke. Proyeknya apa? Dilihat semua. Apa mungkin proyek itu bisa bagus atau tidak? Background company yang mau kita investasiin udah banyak utang apa belum? Resiko minimal ada 10. Ada resiko pasar, ada resiko pendapatan, ada resiko hukum, ada resiko apa namanya, nama baik. Nama baik juga resiko ini, nama baik. Anda pelajari minimal kalau mau menganalisis sesuatu ada 10 resiko. Nah, orang takut berubah nomor 2 karena takut resiko. Nah, sekarang nomor 3, ar-rutin wa ta'awud. Nah, ini rutinitas dan ar-rutin wa ta'awud, rutinitas dan pembiasaan. Karena sudah rutinnya biasanya begitu saja, diajak berubah itu susah. Ya udahlah, orang udah biasa kan kayak gini, pagi begini, sore begini, pagi terus, pagi sore sama. Nah, ketika orang sudah terbiasa kayak gitu, nggak akan atau akan agak susah untuk diajak berubah biar nggak pagi sore rutin begitu. Anda punya toko di rumah, pokoknya pagi buka, duduk, nungguin orang pembeli yang datang, sore nanti jam 10 tutup, udah gitu aja. Anda diajak untuk berubah, coba tutup tokonya, karena sehari itu cuma dapat untung 200.000. Coba, ini ada bisnis lain, tutup tokonya, kita ganti bisnis ini, susah. Karena persoalan rutinitas wa ta'awud, pembiasaan. Fasaksul ladzi dhalla sinin adadan yaqumu ta'amali bi tariqatin ma. Ini persoalannya begini. Seseorang yang telah melakukan pekerjaan selama beberapa tahun, udah beberapa tahun, itu yajidu su'ubatan fi taghyiri hadzal rutin, itu akan mendapatkan kesulitan untuk mengubah rutinitas ini. Kalau yang sudah tahunan begitu suruh merubah, itu agak sulit. Fasaksu, maka bermula seseorang alladzi dhola, yang terus menerus sinina akan beberapa tahun, sinina adadan, sinina akan bertahun-tahun, apanya adadan, bilangannya beberapa tahun, yakumu, melakukan siapa sahas bila amali, dengan pekerjaan, dengan satu pekerjaan bitori khotimah, dengan cara tertentu, yajidu, maka akan menemukan siapa sahas, menemukan su'ubatan, akan kesulitan fi taghyiri hadzal rutin, untuk dalam merubah rutinitas ini. Dalam merubah rutinitas susah. Jadi kalau kamu terbiasa A, B, C, D, ya udah setiap hari akan A, B, C, D saja. Terbiasanya nyangkul, suruh berdagang, itu susah. Terbiasanya dagang, suruh nyangkul, itu susah.
terbiasanya kamu pidato jadi kiai mimbar gitu. Jadi kiai mimbar keliling aja pidato. Suruh ngaji duduk kayak kita ini ya susah juga. Kebiasaannya kita jadi kiai atau jadi ustadz yang ngaji kita baca sudah diem kayak kita. Suruh keliling ya nggak bisa juga, susah. Nah, karena ini kebiasaan, maka ketika mau berubah itu ya dimulai dari yang kecil. Jangan dilihat langsung ujug-ujug jebret bisa. Model kiai ini model kiai kitab, ngaji kitab kayak kita pagi hari ini. Pokoknya kalau nggak pakai kitab nggak bisa. Tiba-tiba suruh pidato ya susah gitu. Atau tiba-tiba suruh wakan makalah ya agak susah. Nah, tapi Anda akan mampu dan bisa kalau mulai dari kecil. Sekarang saya yakin Anda belum merasa mampu, ini santri-santri kamu semua ini, belum merasa mampu pidato, membawakan makalah yang nanti akan ditanya dengan bahasa Inggris. Contoh sekarang ini. Yakin kamu belum bisa. Ini ada undangan internasional, itu kemudian kamu sekarang suruh bawa makalah bahasa Inggris yang nanti akan ditanya. Ayo gimana kamu caranya? Sesungguhnya Anda bisa bahasa Inggris sesungguhnya. Tapi ketika diteter, dicoba kayak itu Anda masih bingung. Dulu saya, waktu masih muda seperti kamu ini, umur sekian ini, saya udah pidato bahasa Inggris di luar negeri. Gimana caranya, ayo? Ya saya bisa bahasa Inggrisnya, tapi kan nanti kalau ditanya diteter, itu gimana? Nanti nggak bisa jawab. Apa yang saya lakukan untuk memulai biar kita itu terbiasa? Yang saya lakukan, saya bikin makalahnya, karena kan diminta makalahnya judulnya ini, ngomong tentang ini. Saya bikin seret, terus saya membayangkan orang sekian banyaknya nanya. Pokoknya dalam konteks itu, judul itu, saya bayangkan kalimat tanya yang banyak. Saya tulis kalimat tanyanya. Seret. Saya tulis ada 20 kalimat tanya. Untuk membayangkan makalah ini nanti akan ditanya apa saja. Saya bikin jawabannya langsung. Saya tulis jawabannya. Setiap kalimat tanya saya tulis jawabannya. Dan nanti di sana ada orang yang angkat tangan. Saya dengerin. Oh, ini pertanyaan nomor 3, tak kelowongi. Ya, terus saya angkat tangan lagi. Tuh. Oh, ini pertanyaan nomor 7. Nah, sebelum menjawab saya bilang, so sorry, I cannot speak English well, but I want to try to answer you all. And I got your question is actually, baru saya woco itu. Wah, tepuk tangan itu. Dikirain saya hebat. Nah, tapi dulunya awalnya takut. Iya kan? Tapi kalau mau berubah banyak jalannya. Itu yang saya lakukan itu ketika saya mau bicara di internasional waktu pertama kali. Waduh, nanti gimana? Waduh terus pokoknya. Kan orang bule, orang apa semua ini nanti kalau tanya gimana ini? Nah, waktu itu saya bayangkan dulu kalimat tanyanya, saya tulis. Oh, ini pertanyaan nomor 5. Kerap. Gayanya ngomong, I cannot speak English well, but I just want to try to answer you all as I can and as I explain in our paper. Nah, gitu. Oh, ini nomor 5. Baca, tepuk tangan. Duh. Itu setelah ditepuk tangani, baru di hati saya itu merasa apa? Bangga.
baru di hati saya merasa bisa, baru di hati saya tidak takut. Nah itu paling saya itu hanya berlaku 3 kali. Yang saya bikin kayak gitu itu paling 3 kali lah. Setelahnya sudah bisa mengira-ira ini. Lah itu cara merubah rutinitas biar nggak takut. Ya jitu maka menemukan siapa saja su'ubatan akan kesulitan fitahyiri hadar rutin dalam merubah rutinitas ini. Wal adatul muta'assilatu ta'uddu min ashabil iqobati allati yaqifu amamal mar'i alladhi yarghabu fit taghyiri. Ini harus dipahami bahwa kebiasaan yang sudah mendarah daging, al-adah al-muta'assilah, kebiasaan yang sudah mendarah daging adalah salah satu rintangan tersulit yang berdiri di depan orang yang ingin melakukan perubahan. Ini persoalan ini. Jadi kalau kebiasaan yang sudah mendarah daging, sudah pokoknya siang malam begitu aja, ujuk-ujuk suruh berubah sulit. Nah, caranya kayak tadi saya harus dipikirkan macam-macam metodenya. Itu cara saya belum pernah membawakan pidato di internasional yang akan ditanya orang banyak, orang bule-bule dan lainnya, biar tidak menakutkan. Itu caranya antara lain Anda mempunyai cara sendiri. Waktu itu yang saya temukan cara itu, waktu itu. Nah, dari mana kok bisa punya ide itu? Ya, nanya dulu sama yang nyuruh berangkat dulu Gus Dur. Lah Gus Dur nyuruh berangkat, gimana nanti Gus? Alah nanti juga bisa katanya. Itu karena motivasi ingin kayak Gus Dur, ingin bisa keliling dunia. Waktu itu belum bisa keliling dunia. Kalau sekarang udah dikencingi semua itu pojok-pojoknya tuh. Wah, udah mau di Amerika, mau di Eropa, Timur Tengah, biasa. Wal adat bermula kebiasaan al-mu'ta'assilah yang terus menerus atau yang mendarah daging, udah terus menerus. Kebiasaan yang terus menerus itu ta'udu kembali min ashabil iqobat, dari salah satu rintangan yang tersulit. Ashabil iqobat, rintangan yang tersulit, alati takifu, yang berdiri di depan amamal mar'i, di depan orang, di depan seseorang, alladzi yarghabu, yang menginginkan siapa mar'u fitaghyiri, dalam perubahan. Orang ingin berubah kayak tadi kan, saya ingin berubah, saya ingin jadi orang yang bisa keliling dunia. Simpel dulu inginnya saya. Waktu zaman umur sekamu ini, saya ingin keliling dunia kayak Gus Dur. Itu simpel doang kayak gitu. Wah, ada undangan, disuruh berangkat oleh Gus Dur. Udah membayangkan aja suruh pidato nanti kalau diteter oleh pertanyaan orang bule gimana, tapi bisa ngatasi. Dan ketika itu terjadi pada diri saya, langsung saya beraninya bukan hanya 100%, 1000%. Besok ada undangan lagi berangkat, besok ada undangan lagi berangkat. Sampai sekarang udah ibaratnya udah mau universitas mana di dunia yang bagus-bagus, saya udah pidato di sana. Itu. Nah, atau di forum-forum internasional. Adalah pokoknya Presiden Indonesia
saya pidato di World Economic Forum. World Economic Forum. Anda lihat di Google, di Syekh Google, Marsudi Suhud, World Economic Forum. Ini forum negara, forum pemerintah sedunia, seluruh presiden sedunia datang di forum ekonomi ini. Saya pidato di situ. Presiden Indonesianya datang nemuin saya setelah saya pidato. Di depan banyak presiden dan menteri-menteri. Nah, itu akhirnya sampai berani segitu, dan sekarang saya masih selalu sering diundang di forum-forum kayak gini. Ini kan forum tertinggi, World Economic Forum. Kenapa saya diundang? Saya kan ahli finance. PhD saya, doktor saya finance. Selain saya belajar yang lainnya, yang agama. Kalau agama sih dari pesantren salaf. Agama boleh dari pesantren salaf. Tapi pesantren salaf itu tidak akan lebih dianggap ringan. Ya. Itu nomor 3, bahwa merubah rutinitas itu tidak gampang. Nomor 4, ar-ruhbah wal khauf, sesuatu yang membuat orang benci berubah karena ruhbah wal khauf, takut dan ketakutan. Ruhbah takut, al khauf ketakutan. Takut itu mungkin sekali, ya, kayak tadi saya. Ketika mau berangkat takut, ketika mau pidato takut, mungkin sekali. Tapi kalau sudah kena ketakutan, itu sudah, ngelihat forumnya aja udah takut, ngelihat orang ini udah takut. Kalau ketakutan itu akan mustamir. Baru ngelihat orangnya udah nggak mau ketemu. Ngelihat orangnya sudah nggak mau ketemu. Nah, itu namanya ketakutan. Takut dan ketakutan. Kalau takut, ya untuk pertama kali pasti takut. Kayak saya juga takut. Tapi ketika sudah bisa jawab, takutnya udah hilang. Nah, ketakutan inilah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Hanya ngelihat orangnya aja takut, ngelihat situasinya takut, ngelihat mimbarnya takut kalau itu pidato. Begitu pula ketika bisnis pernah jeger, rugi, udah ketakutan aja untuk bisnis itu. Padahal bisnis itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dan Anda lagi di kondisi turun, Anda masuk, kemudian Anda rugi, udah ketakutan. Padahal di kondisi ketika naik, Anda nggak ngikuti, ya nggak dapat untungnya. Padahal siklusnya bisa, kurvanya bisa naik, turun, naik, turun, naik, turun, nanti dibikin rata-rata, yield setahun berapa, nah begitu. Ar-ruhbah wal khauf. Al-khaufu malam yamna'na anittikhadil khutuwati al-fa'alati fala ba'sa fihi. Ketakutan yang tak menghalangi kita untuk mengambil langkah yang efektif, itu tidak ada yang salah dengannya, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita takut, memang setiap manusia dikasih software oleh Allah ketakutan atau takut, software takut. Tapi ketika ketakutan yang tidak menghalangi kita untuk mengambil keputusan, mengambil langkah, ketakutannya ada tetap, tapi tidak menghalangi kita untuk menghalangi langkah-langkah berikutnya, itu nggak apa-apa. Karena apa? Ini software dari Allah untuk hati-hati. Ketakutan itu software dari Allah untuk hati-hati. Kalau dalam manajemen bisnis, ini namanya software manajemen risiko. Manajemen risiko, menganalisis risikonya, ngerem.
Di sebelah kanan ada manajemen investasi. Investasi nyerang terus. Investasi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nyerang terus. Nah, ketika nyerang belum tentu pikirannya itu memikirkan resikonya lebih detail. Nah, berarti manajemen investasi dan manajemen resiko itu harus nyambung. Manajemen yang mendobrak, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini, dengan resikonya harus nyambung. Al-khawfu bermula takut malam yamna'na selagi tidak selagi tidak menghalangi kita anittikhadil khutuwat, dari mengambil langkah-langkah al-fa'alah yang efektif, fala ba'sa, maka tidak apa-apa bihi dengan khauf. Jadi kalau ketakutan itu tidak menyetop keinginan kita, langkah kita, memberhentikan, nggak apa-apa. Yang repot kan Anda udah kesetop, ya sudahlah, takut berhenti. Sekarang saya sudah nggak ada urat takut untuk apa saja. Belas sudah hilang. Menurut orang-orang, ya menurut saya tetap ada dong takutnya, yang saya belum pernah di sini apa gitu. Itu. Jadi ingat, modal Anda orang sukses 99 orang sukses, 99% orang sukses karena bisa mengendalikan takut. Itu saja. 1%-nya itu hal lainnya. Mau apa saja. Ingat, 99% orang sukses karena bisa mengontrol, mengendalikan ketakutannya. 1%-nya lainnya. Kesimpulannya apa? Berani itu 99% Anda sukses. Berani. Masa modal cuma berani udah hilang? Kalau berani itu hilang, berani kok hilang? Wes, kamu gimana itu? Kalau beranimu itu hilang. Terus emang punya modal apa lagi? Duit belum punya, rumah belum punya, kerjaan belum punya, istri belum punya. Yang sudah punya adalah pikiran kita. Nah, modal utama adalah pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita aja sudah terbunuh dengan kata takut, Anda berhenti. Jadi jangan takut, alias berani. Fal khawfu syu'urut tabi'i. Lah ini, lakin ayyakuna al khawfu amalan musaitaran ala hayatina. Ini penting. Fal khawfu syu'urut tabi'i. Ketakutan adalah perasaan yang alami. Tabi'i. Fal khawfu, maka bermula ketakutan itu syu'urut tabi'i. Syu'urun, perasaan, tabi'iyun yang alami. Tabi'iyun yang alami. Jadi ketakutan adalah perasaan yang alami. Tapi, nih, betapapun ketakutan itu perasaan yang alami, lakin ayyakunal khawfu amilan musaitara ala hayatina. Tapi ketakutan ketakutan adalah faktor yang mendominasi hidup kita. Mendominasi. Jadi kalau kita udah terdominasi oleh rasa ketakutan, Anda akan jadi orang hipokrit. Orang yang yang pertama kemarin itu asyak, skeptis. Kalau udah takut tuh skeptis, wis. Ngelihat orang negatif semua, ngelihat pekerjaan negatif semua, ngelihat boro-boro bisa melihat peluang. Nggak akan mampu melihat peluang. Ada peluang dibilangin oleh orang, nanti begini. Ada peluang lagi-lagi, nanti gini. Ya, skeptis.
Lakin tetapi ayakunan hendaknya pal khaufu ketakutan itu amilan menjadi faktor musaitoron, menjadi faktor pengontrol, harus menjadi faktor pengontrol ala hayatina atas hidup kita. Jadi kalau takutnya itu hanya untuk ngontrol biar nggak kebablasan gitu, untuk ngerem, itu bagus. Jadi orang kalau ngegas terus mau investasi ini investasi. Jadi kalau tadi saya di dunia keuangan, di lembaga yang saya ada di dalamnya, saya punya 2 pasukan komite investasi, gas terus mau investasi ini, otaknya untung gitu. Lah yang komite resiko ngerem. Selagi rem ini, kata ini, selagi lakin ayyakunal khaufu amilan musetaran ala hayatina wa bimana'ina minat tikhadi khutawati taghir al-marjuah fahuna takmunu al-mushkilah. Kalau ketakutan itu bisa kita menjadi faktor yang bisa kita kontrol, nah gitu. Ketakutannya bisa kita kontrol, it's okay. Atau ketakutannya untuk mengontrol biar nggak kebablasan, it's okay. Itu yang digunakan. Allah mengasih keberanian untuk ngegas, mengasih ketakutan, software ketakutan untuk rem. Hidup ini ngegas ngerem, itu begitu. Allah ngasih software keberanian untuk ngegas, mengasih software ketakutan untuk ngerem. Hidup ini harus ngegas dan ngerem. Jangan ngerem terus. Ini yang banyak orang ngerem terus, maka rata-rata umat Islam itu miskin-miskin walaupun ajarannya suruh jadi pembayar zakat. Ajarannya suruh bayar zakat, suruh sedekah, suruh infak. Tapi akhirnya jadi miskin-miskin. Karena tadi ketakutan yang berlebihan. Yamnauna minat tikhadi khutuwatit taghyir al-marjuah fahuna takmunu al-muskilah. Mencegah kita, ketakutan mencegah kita untuk mengambil langkah perubahan yang diinginkan. Disinilah letak masalahnya. Jadi kalau ketakutan sudah mencegah apa? Mencegah yang kita inginkan. Nah kalau ketakutan itu sudah bisa mencegah yang kita inginkan, letaknya di sini masalahnya. Wa yamnauna, dan mencegah pada kita minitiqati qutatit taghyir, dari mengambil langkah-langkah perubahan al-marjuah yang diharapkan. Al-marjuati yang diharapkan. Fahuna di sini takmunu al-muskilah, disinilah letak masalahnya. Fauna, maka di sini takmunu letaknya al-muskilah, takmunu menyimpan atau diem di sini, apal muskilah itu persoalannya, disinilah masalahnya. Itu kenapa orang benci perubahan yang nomor 4. Nomor 5, kenapa orang benci perubahan yang nomor 5? Itu al-i'tiradul ijtimai, keberatan sosial. Nah, ini juga mempengaruhi nih. Oh, nanti orang banyak bagaimana? Orang itu gimana? Orang itu gimana? Waduh, nanti kiai itu gimana? Waduh, nanti
Ki Said gimana? Waduh nanti kiai-kiai gimana? Dijauh gimana? Bagaimana terus? Al-i'tirad al-ijtima'i, keberatan sosial. Misalnya Anda mau nyalon jadi ketua PCNU, nyalon ketua PCNU. Nah, sekarang yang besok ketuanya itu saudara sampean yang sudah jadi ketua eksis. Nah, Anda itu punya i'tirad al-ijtima'i, keberatan sosial. Aduh, nanti ketua, saya nggak enak dah sama itu, saya nggak enak dah itu. Nah, itu namanya al-i'tirad al-ijtima'i, keberatan sosial. Katsirun minal qadati wal mudirina aqafuhum khawfuhum min rafdil muhitina bihim li fikratimma. Ini banyak pemimpin apa saja, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, banyak pemimpin yang bisa terhenti oleh ketakutan mereka akan penolakan dari orang-orang di sekitar mereka terhadap suatu ide. Seseorang pemimpin bisa berhenti punya ide karena ada orang lain yang menolak ide itu. Nah, kayak misalnya Anda latihan ngomong di medsos, viral cuma ada dua, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau kamu takut yang kontra, Anda besok nggak akan melakukan lagi, iya kan? Nah, jadi akhirnya ketakutan pada yang kontra tadi yang banyak itu namanya al-i'tirad al-ijtima'i, yaitu keberatan sosial. Karena waduh, nanti gua dibully dah habis. Belum udah ngomong kayak gitu ya, Anda gak akan ngapa-ngapain. Padahal kan biasa saja dibully ya begitu, nggak dibully ya begitu. Kalau saya itu sudah nggak ada bedanya, yang kontra jelekin saya atau yang memuji saya sudah nggak ada perasaan beda. Kenapa kalau nggak ada perasaan membuat saya berbeda? Orang saya nggak pernah ngelihat siapa yang bully dan siapa yang muji. Saya nggak pernah membaca itu. Yang bully saya dengan yang memuji saya sama-sama aja saya dianggapnya. Saya nggak pernah baca. Karena kalau saya baca nanti saya akan terpengaruh. Oke? Jadi terpengaruh. Nah, kalau terpengaruh nanti misalnya padahal yang benar A, saya jadi ngomong B. Nggak boleh itu. Kenapa saya nggak nanggapi itu dan nggak saya lihat? Karena nanti kalau nggak, pikiran saya yang terpengaruh. Padahal itu salah. Saya harus ngomong yang salah itu. Tidak sesuai dengan pandangan saya. Pandangan saya begini. Ya, saya nggak mau terpengaruh. Anda mau apa? Mestinya Anda yang terpengaruh dengan pandangan saya. Nah, kan kayak gitu. Katsirun minal qadati wal mudirin, banyak pemimpin dan direktur, banyak pemimpin dan direktur, manajer. Auqafuhum, bermula berhentinya qadah wal mudirin itu khaufuhum karena takutnya qadah wal mudirin min rafdil muhitina, dari penolakan orang-orang di sekitar bihim mereka
orang-orang di sekitarnya, bihim dengan mereka, li fikrotimma karena satu ide, anil madi qodaman nahwa tahqiqi hadzal fikrati, dari bergerak maju menuju realisasi ide ini. Anil madha qadaman, dari bergerak maju, nahwa tahqiqi hadhil fikrati, menuju realisasi ide ini, hadhil fikrati, ide ini. Fastijanul muhitin bina li amrima yaj'aluna fi rubati an torhi hadzal amri wa khaufuna min soyuhatil iktiradi yamna'una min amalit taghyiril matlubi. Fastijanul muhitin bina li amri ma yaj'aluna fi rubatin an tarhi hadzal amri, ketidaksetujuan orang-orang di sekitar kita ini tentang suatu masalah membuat kita takut mengangkat masalah ini. Jadi kita kadang-kadang sudah ketakutan kepada orang-orang yang tidak setuju terhadap kita. Itulah salah satu orang tidak bisa berubah, karena kita ketakutan orang lain menolak ide kita, orang lain menolak ide kita, baru kita berhenti gitu. Fastijanul muhitin, bermula ketidaksetujuan orang-orang di sekeliling kita, bina pada kita, li amrima pada suatu masalah, ya ja'aluna menjadikan pada kita firubah dalam ketakutan, membuat kita menjadi takut antor hadzal amri, dari mengangkat masalah ini. Jadi ketika kita ditolak oleh beberapa orang, itu kita udah takut. Nah, orang yang sudah kelebihan ketakutan ini nggak bisa jadi pemimpin yang stabil. Istiqrar, al-qaid al-istiqrar, pemimpin yang stabil. Pemimpin yang stabil adalah pemimpin yang tahu masalahnya ini, jawabannya ini, masalahnya ini, cara mengatasi ini. Itu stabil. Kalau jadi pemimpin kok bisa tahu, oh masalah apa ini, jawabannya ini, persoalannya ini, cara nanggapi ini, cara penyelesaiannya ini. Itu senyum aja. Mau jadi presiden nggak usah pusing-pusing amat. Tidak pusing jadi presiden, gampang. Karena apa? Udah banyak orang pinter kok, tinggal kita manage aja. Itu. Tapi memang orang yang butuh latihan, tidak ujuk-ujuk. Kalau kayak kamu ujuk-ujuk ingin jadi presiden, ya bingung lah. Ya minimal latihan di organisasi dulu. Makanya di NU dilatih semua jadi pemimpin. Maka latihan di NU semua jadi pemimpin, dari mulai Ibnu, naik PMII, naik Ansor Fatayat, terus itu belum lembaga-lembaganya, belum banom-banomnya. Itu untuk melatih bahwa kita semua itu pemimpin. Hebatlah kalau jadi orang NU. Nah, orang ujuk-ujuk ingin jadi presiden, pernah jadi pemimpin aja enggak, mau jadi presiden. Nah itu ya. Wa khaufuna min soyuhatil iktiradi yamna'una min amalit taghyiril matlubi. Ketakutan kita akan teriakan protes
bisa menghalangi kita untuk membuat perubahan yang diperlukan. Nah, tuh. Ketakutan kita akan teriakan protes. Diprotes, di demo. Diprotes, di demo. Itu kadang mengeluarkan ketakutan. Tapi bagi orang yang sudah biasa di demo ya senyum aja lah, om. Saya juga dulu seperti kamu. Nah, kayak gitu kan. Kalau saya di demo, lah di pikiran saya, dulu saya juga kayak kamu dulu, demo orang juga. Jadi mungkin saya yakin di antara pimpinan ini belum ada demo sebesar yang saya ketua demonya di Indonesia lah, yang saya ketua demonya, yang penuh di Munas waktu itu. Ini ketua demo saya. Loh kok di demo? Ya biasa aja. Nah, gitu. Wa khaufuna bermula ketakutan kita min sayuhatil i'tiradi, akan teriakan protes yamnauna, mencegah pada kita min amalit taghyiril matlubi, dari perubahan yang diperlukan, dari usaha perubahan yang diperlukan. Jadi kalau ada protes, kita itu kadang udah mungkret hatinya, diem. Nah, kalau udah mungkret diem, ya repot itu. Jadi pemimpin diprotes sekali kok terus mengkrek. Orang NU udah biasa protes. Lah inilah maksudnya kita latihan jadi qaid, pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Itu pertanyaan dulu. Pemimpin dilahirkan atau diciptakan? Lahir ujuk-ujuk jadi pemimpin kayak gitu. Iya, bisa kayak gitu. Ya bisa, dulu para raja-raja begitu. Iya kan? Iya. Cepat udah jadi, belum lahir aja masih di perut udah mau jadi raja ini nanti. Nah, gitu. Nah, tapi kalau Anda itu dilahirkan, artinya apa? Dididik dari awal. Untung Anda ketemu saya, kita belajar tentang how to be a good leader. Kitab ini kitab yang bagus, Sihrul Qiyadah, The Magic of Leadership. Anda bisa mengarahkan pikiran Anda, tapi juga mampu dan kuat untuk mengarahkan pikiran orang lain. Jadi pemimpin ini harus mampu untuk mengarahkan pikirannya orang banyak. Nah, kalau pemimpin digebuk, diteriaki swehatil iktirod, teriakan penentangan, swehatil iktirod, dredeg, ya berhentilah. Nah, itulah kajian kita yang ke-33 hari ini. Kita teruskan kajian kita besok. Besok kita mengkaji tentang kaifa yumkinuna taqabbulut taghyir wa ta'amulu ma'hu bimurunatin. Bagaimana saya bisa menerima perubahan dan menghadapinya secara fleksibel. Nah, ini besok jangan tidak diikuti. Besok ini sangat bagus. Bagaimana sih perubahan itu bisa diterima oleh kita dan bisa diterima oleh orang lain. Itulah intinya pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.